Shalom saudara, Beta Midras kita hari ini dari 1 Samuel 1 ayat yang pertama sampai dengan 20. Saya akan membaca ayat yang pertama sampai dengan yang keempat. Adalah seorang laki-laki namanya Elkana dari suku Efraim. Ia tinggal di kota Rama di daerah pegunungan Efraim. Elkana adalah anak Yeroham dan cucu Elihu. Ia tergolong keluarga Tohu, cabang dari marga Zuf. Elkana mempunyai dua istri, Hana dan Penina. Penina mempunyai anak tetapi Hana tidak. Setiap tahun Elkana pergi dari Rama untuk beribadat di Silo dan mempersembahkan kurban kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Yang menjadi imam Tuhan di Silo ialah Hofni dan Pinehas, anak-anak Eli. Setiap kali jika Elkana mempersembahkan kurban, Penina dan semua anaknya masing-masing diberinya sebagian dari daging korban itu. Tetapi Hana diberinya sebagian saja, sebab Tuhan tidak memberi anak kepadanya. Meskipun begitu, Elkana sangat mencintai Hana. Saudara, adakah di antara kita yang tahu apa arti nama Hana? Ketika belajar Hana, saya ingat Mbak Hana, istri Mas Angga. Saudara tahu nggak apa arti nama Hana? Ternyata nama Hana itu memiliki arti yang sangat bagus. Hana itu artinya elok atau menyenangkan. Sayang saudara, hidup Hana tidaklah seindah namanya. Namanya elok, namanya menyenangkan, tapi hidup yang dia jalani tidak elok dan tidak menyenangkan. Karena apa saudara? Karena tidak memiliki anak, sehingga suaminya menikah lagi dengan Penina dan memiliki anak darinya. Zaman itu saudara, seorang wanita yang tidak memiliki anak, maka dia akan dianggap sebagai aib, dia akan dianggap sebagai najis, dia akan dianggap sebagai orang yang kotor. Oleh karena itu, Penina pun sering menyakiti hati Hana. Bahkan Elkana suaminya pun tidak bisa bertindak adil terkait dengan pemberian persembahan di rumah Tuhan. 1 Samuel 1 ayat yang ke-6. Hana selalu disakiti hatinya dan dihina oleh Penina, madunya itu, karena Tuhan tidak memberi anak kepadanya. Saudara, disakiti dan dihina ini bukan karena salahnya Hana, tetapi karena Tuhan tidak memberikan anak. Dan penghinaan ini saudara terjadi dari tahun ke tahun. Artinya apa? Setiap saat, setiap ada kesempatan, Penina menyakiti dan menghina Hana. Bahkan ironisnya saudara, penghinaan ini bukan hanya terjadi di rumah, namun juga ketika di rumah Tuhan. Dalam 1 Samuel 1 ayat yang ke-7, demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana. Ngeri saudara. Orang kalau sudah hatinya jahat, di rumah Tuhan pun tidak akan berhenti berbuat jahat. Dan ini menyakiti dengan kata-kata saudara. Apabila saudara dalam posisi seperti Hana, apa yang saudara lakukan? Balas, semprot balik, hajar balik, tawur balik saudara. Bisa jadi mungkin begitu. Tetapi Hana tidak. Dalam 1 Samuel 1 ayat yang 10, dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Saudara, ketika Hana disakiti, ketika Hana dihina, ketika Hana direndahkan, Hana memilih untuk berdoa. Tidak ada satupun perkataan balasan terhadap Penina yang dicatat oleh firman Tuhan. Walaupun sekali lagi saudara, Hana dalam posisi ini nggak salah. Karena Allah yang memang tidak memberikan dia anak. Dia dicaci karena dia nggak punya anak. Hana memilih diam dan kemudian berdoa kepada Allah. Beda dengan orang yang salah tapi memilih diam, beda saudara ya. Dalam posisi ini, Hana bisa membenarkan diri. Tetapi saudara, Hana memilih untuk diam dan berdoa. Setahun kemudian saudara, mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan.
Saudara, bagian ini mengajarkan kepada kita, ketika kita benar, saya ulang saudara ya, ketika kita benar, namun disakiti dan dihina, walau kita bisa membela dan membenarkan diri, namun ketika kita memilih diam dan berdoa, maka di situ Allah yang akan membela kita. Bukan ketika kita salah, saudara. Bukan ketika kita keliru. Bukan ketika kita tidak nurut aturan, tidak. Ketika kita benar. Sebaliknya, saudara. Apabila kita yang bicara untuk membenarkan diri, sekalipun benar, bukan salah, maka di situ Allah justru akan diam. Karena itu mintalah hikmat, saudara. Supaya dalam segala persoalan, bahkan ketika saudara benar tetapi disakiti, dihina, disalahkan, ada waktu kapan untuk berbicara dan ada waktu kapan untuk diam. Karena Allah peduli dan Allah pasti akan membela kita. Tuhan memberkati. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Kita berdoa. Bapa yang di surga, firman-Mu hari ini mengingatkan kepada kami, tidak selalu bahwa persoalan yang kami hadapi dan ketika kami benar, kami harus menjawab, kami harus berbicara. Ada waktu di mana kami harus diam, dan disitulah Engkau yang akan berkarya. Tolonglah kami, berikan hikmat bagi kami, supaya kami bijak ketika berkata-kata, bijak ketika berbicara, dan kami terus makin mengalami pertumbuhan di dalam iman. Karena firman bukan hanya kami dengar, tapi merubah hati kami, pikiran kami, perbuatan kami, dan perkataan kami. Secara khusus Bapa pada hari ini berdoa untuk retreat pemuda remaja yang sedang berlangsung di Grand Harvest. Ada kurang lebih 50 anggota yang terlibat di dalamnya. Biarlah momen ini menjadi momen kembali kesatuan dan keakraban antara remaja dan pemuda yang selama 2 tahun lebih oleh karena pandemi mereka terpisah satu dengan yang lain. Tuhan tolong anak-anak muda baik yang ikut maupun yang tidak, supaya mereka memiliki kesatuan karena memiliki iman yang sama. Demikian juga ya Bapa, berdoa untuk ibadah kenaikan pada sore hari nanti yang akan dilaksanakan secara online. Kiranya Tuhan tolong supaya kami yang mengaku percaya Engkau sebagai Tuhan kami, maka kami pun juga akan beribadah walaupun itu online, walaupun itu di rumah. Bukan hanya karena rutinitas, tapi karena kami mengakui bahwa Engkau telah naik ke sorga. Dan biarlah melalui firman-Mu, kami semua dikuatkan untuk hidup di dalam firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati.